Halo Sobat Konselor, kali ini kita akan membahas keterlibatan nilai-nilai pribadi konselor dan konseli dalam melakukan bimbingan dan konseling. Yuk kita simak bareng-bareng. Dalam dunia bimbingan dan konseling, setiap interaksi antara konselor dan konseli melibatkan lebih dari sekedar percakapan profesional. Di balik setiap sesi, terdapat nilai-nilai pribadi yang berperan penting dalam membentuk interaksi tersebut. Nilai-nilai ini mungkin tidak selalu terlihat jelas, tetapi mereka mempengaruhi sikap dan perilaku, baik konselor maupun konseli. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pembahasan tentang nilai dalam filsafat seringkali dikaitkan dengan konsep kebaikan. Kata value berasal dari bahasa Latin, yaitu valere, yang berarti bernilai atau berharga, yaitu kualitas yang membuat sesuatu diinginkan oleh orang. Dengan kata lain, jika sesuatu dianggap baik, bermanfaat untuk dimiliki, dikerjakan, atau dicapai, maka hal itu akan menjadi idaman bagi seseorang. Nilai dapat berasal dari berbagai aspek, mulai dari moral, sosial, hingga spiritual. Dalam konseling, memahami konsep nilai ini penting karena nilai mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Seorang konselor yang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai pribadinya. Beberapa nilai yang penting yang harus dijaga oleh konselor termasuk kejujuran, kepercayaan, empati, dan tanggung jawab. Kejujuran berarti sikap terbuka dan tulus dalam setiap interaksi. Konselor harus mampu mendengarkan secara aktif dan menjaga kerahasiaan konseli sehingga konseli merasa aman untuk berbagi tanpa rasa takut. Di sisi lain, konseli juga membawa nilai-nilai mereka ke dalam sesi konseling. Misalnya, seorang konseli mungkin menghadapi konflik antara nilai-nilai keluarga dan tujuan karirnya. Dalam proses konseling, konselor sering dihadapkan pada tantangan etik. Contohnya adalah bagaimana melibatkan nilai-nilai pribadi tanpa memaksakan keyakinan pribadi. Contohnya, datang seorang konseli dengan dilema tentang karirnya. Dia merasa tekanan dari keluarga karena tidak memiliki minat. Sebagai konselor, penting untuk tidak memberikan solusi yang berasal dari keyakinan pribadi. Teknik seperti mendengarkan refleksif dan pertanyaan terbuka membantu konseli mengeksplorasi nilai mereka tanpa merasa dihakimi. Dengan pendekatan ini, konselor membantu konseli mengenali nilai-nilai mereka sendiri. Nilai-nilai pribadi dan etika profesional berjalan beriringan. Konselor yang baik adalah mereka yang mampu mengelola keduanya dengan bijaksana demi kebaikan konflik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.